Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisyikkim minat tamri, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan remaja, adik-adik semuanya yang saya muliakan, alhamdulillah pada hari ini kita dapat menyelesaikan puasa yang ke-19. Malam ini insyaallah kita akan melaksanakan sholat tarawih hari yang ke-20. Betul Pak ya? Semuanya dapat 19 puasanya. Benar. Alhamdulillah tahun ini puasanya serentak. Mudah-mudahan nanti lebarannya juga serentak. Karena di negara kita ini ada dua metode yang digunakan oleh para ulama dan diikuti oleh kaum muslimin dalam hal menentukan awal bulan. Yang pertama metodenya namanya hisab. Hisab itu hitungan. Karena hitungan maka biasanya confirm. Sementara yang kedua ru'yah. Ru'yah ini harus divalidasi, bisa terlihat. Padahal faktanya biasanya yang ada belum tentu bisa dilihat. Nah oleh karenanya maka biasanya metode yang pakai hisab itu lebih dulu. Biasanya lebih dulu, confirm. Sebab yang penting bulan itu udah wujud. Kok tahu wujudnya? Ya hitung-hitungannya udah masuk. Nah hanya saja karena pendapat pendekatan yang kedua ini harus dilihat. Nah ini yang kadang-kadang akhirnya jadi lebih lambat. Karena ada yang barang wujud tapi tidak terlihat. Jadi, nah, semakin ke sini, hasil observasi saya ada pendekatan mazhab yang ketiga. Mazhab ketiga itu kalau puasa ikut yang lambat, tapi saat lebaran ikut yang cepat. Jamaah Al-Akbar ada nggak yang pakai mazhab ketiga ini? Nah ya. Ya, jadi pokoknya asal ada orang belum puasa yang nggak ikut puasa. Tapi giliran ada orang lebaran ikut lebaran, itu mazhab ketiga. Bapak-bapak, alhamdulillah mudah-mudahan tahun ini puasanya kemarin serempak dan nanti lebarannya juga serempak. Nah, hari ini adalah malam ke-20. Artinya besok 20. Baik yang puasanya 29 hari ataupun 30 hari, maka ada masa yang disebut dengan Ashrul Awakhir. 10 hari terakhir.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti mana yang dijelaskan oleh Ibunda Aisyah, kalau sudah masuk 10 hari terakhir, maka keseriusan dan kesungguhan Nabi itu makin kenceng. Dan ini sekaligus sebagai pertanda bahwa ibadah di awal Ramadan sampai 20 harinya itu makbul. Bapak-bapak ibu-ibu, karena salah satu di antara ciri kemabruran ibadah itu adalah bisa melahirkan ibadah-ibadah lain. Jadi kalau hari ini kita puasa, itu tandanya puasa kemarin kita diterima. Kalau besok kita puasa tanggal 20, itu tandanya 19 hari puasa kemarin itu tandanya diterima. Kenapa demikian? Karena bagaimana mungkin ada orang merasa ibadahnya diterima, tapi kok justru malah malas. Nah itu nggak mungkin. Karena bahan bakar terbesar seseorang melakukan amal kebaikan itu adalah iman. Dan iman itu naiknya gara-gara ketaatan. Yazidu bitta'ati wa yanqusu bi al-maksiyati. Ini poin pertama. Nah, atas alasan itulah maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibunda Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashral awakhir min Ramadan ahya lailahu. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir, Nabi itu tambah semangat menghidupkan malam-malamnya. Wa shadda mi'zarahu, diikat kain sarungnya. Karena kalau di siang hari udah pasti diikat. Tapi kata Allah di dalam Al-Baqarah 187-nya itu boleh kalau malam hari sama pasangannya yang sah. Tapi Rasulullah kalau sudah masuk 10 hari terakhir dikencengin. Untuk apa? Untuk menghidupkan malam. Wa aiqadha ahlahu, yang ketiga keluarganya dibangunin. Makanya malam ini mungkin malam terakhir, Pak. Kalau sarungnya mau dilonggarin. Paham maksudnya? Kalau ibu mau longgar terus kan karena pakai daster ya. Tapi kira-kira begitu. Malam ini masih ada kesempatan. Kenapa kok harus menghidupkan 10 hari terakhir? Dan ada perintah dari Rasul untuk iktikaf. Karena di dalamnya ada peristiwa yang amat luar biasa. Yang dengan peristiwa ini, peta dunia itu berubah. Peristiwa apa itu? Peristiwa turunnya Quran. Dan karena peristiwa istimewa ini, maka kemudian malamnya disebut dengan malam istimewa. Maka disebutnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul Qadri itu bisa dimaknai malam istimewa. Kenapa istimewa? Sebab satu malam nilainya khairun min alfi syahr, 1000 bulan. 1000 bulan itu 80 berapa? 85 tahun. 84. Artinya kalau pada waktu malam itu kemudian kita menghidupkan malam, bukan dengan nonton, bukan dengan nongkrong, bukan dengan bersenda gurau dengan keluarga dan pasangan, tetapi diisi dengan ibadah, maka seperti beribadah selama 85 tahun. Ini yang kedua. Yang ketiga, pada saat iktikaf, di 10 hari terakhir itu amalan apa yang paling utama? Amalan yang paling utama pada saat
iktikaf bulan Ramadan itu adalah baca Quran. Mengapa? Karena memang itu momennya, momen Quran. Karena itu festivalnya, festival Quran. Karena itu malam itu konsernya, konser Quran. Kenapa disebut begitu? Ya karena malam itu disebut Lailatul Qadar itu kan karena Quran turun. Sehingga tidak ada amalan yang paling utama pada saat Lailatul Qadar itu adalah membaca Quran. Jadi udah nggak usah ngomongin soal tafsirnya dulu. Nggak usah ngomongin soal asbabun nuzulnya dulu. Pembahasan soal nasih wal mansuh. Soal munasabat baina suwari wal ayat ntar dulu. Yang penting Quran. Kenapa? Ya karena dulu pada saat seperti ini Jibril itu turun untuk mentalaki Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Bapak-bapak, pada saat musim durian, kita ini normalnya bisa menikmati kelezatan durian. Kalau sampai ada orang tidak bisa menikmati durian pada saat musim durian, maka jangan harap di musim lain bisa menikmatinya. Jadi kalau ada orang di musim durian kok enggak bisa nikmati durian, maka tidak mungkin orang ini bisa menikmatinya di musim-musim yang lain. Nah, Ramadan ini musimnya Quran. Ini ngomong-ngomong jamaah Masjid Al-Akbar sudah khatam berapa kali? 4. Hah? Masya Allah. Bapak-bapaknya? Bapak-bapak 2 juz sehari. Juz mangga sama juz apel. Bapak, ini belum lama saya membaca Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Orang-orang soleh zaman dahulu itu, ada yang bisa ngatamin Quran itu sehari 8 kali. 4 malam, 4-nya siang. Ada yang 6 kali, 3-nya malam, 3-nya siang. Bisa nggak itu kira-kira? Mana yang bilang bisa tadi? Coba lihat, pengen lihat mukanya saya. Kalau yang hafal Quran itu mungkin. Apalagi nggak harus fingerprint masuk kantor, nah itu mungkin. Tapi kalau masih udah nggak hafal Quran, masih kerja pula, kena macet di jalan, kayaknya nggak mungkin. Nah, tapi poinnya yang standar kata Ibunda Aisyah itu standar orang soleh zaman dahulu tuh hatam 3 hari sekali. Kalau ada yang menghatamkan kurang dari 3 hari, khawatirnya bacanya loncat. Seperti ketika orang ngimamin sholat tarawih 23 rakaat yang cuma 7 menit itu. Amin langsung gitu kan. Nah sekarang Bapak kita masih punya 10 hari. Sehingga pada saat itikaf kalau boleh memang dihindari ngobrolnya dulu. Coba kan yang belum khatam dihatamkan. Atau kalau boleh bikin target, seenggak-enggaknya selama 10 hari itikaf itu sekali khatam. Ibu saya umurnya 62 tahun. Masih aktif kerja, masih sehat, masih bisa sambil jualan ini itu. Tanggal 15 kemarin itu ketika saya telepon, sudah khatam 3 kali. Berarti 5 hari sekali, khatam sekali. Itu ibunya, anaknya enggak. Anaknya kelayapan soalnya kesana kemari. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu yang pertama. Amalan yang terbaik adalah, Ini jam berapa nih? Jam 8 lebih 3. Adalah baca Quran. Nah, di dalam Al-Quran,
pada saat Allah menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr itu, surah Al-Qadr ini terletak selepas surah Al-Alaq. Akhir surah Al-Alaq itu Allah mengatakan kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Wahai Muhammad, jangan kau ikuti orang-orang musyrik itu. Abaikan mereka. Tapi sujudlah. Tetapi taqarrublah. Selepas Allah berfirman kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, tiba-tiba ayat bunyinya, surahnya awalnya adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sehingga pada saat peristiwa Lailatul Qadar yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam diminta untuk mencari di 10 hari terakhir, itu yang paling utama amalan kedua, apa itu? Sujud. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jangan ikuti orang Quraisy musyrik, abaikan mereka, tapi fokus sujud dan taqarrub. Apa ceritanya kok tiba-tiba kalla la tuti'hu wasjud waqtarib? Sebab ceritanya adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sehingga pada malam di saat Al-Quran diturunkan Lailatul Qadar itu, amal yang paling utama adalah usjud, sujud. Yang kedua waqtarib, taqarrub. Sehingga Lailatul Qadri itu adalah Lailatul Sujudi wal Iqtirab. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam sujud dan malam taqarrub. 2. Yang pertama tadi apa, Pak? Apa tadi? Tilawatul Quran. Yang kedua apa? Sujud dan taqarrub. Yang ketiga adalah doa. Kenapa? Sebab salah satu di antara makna Lailatul Qadar itu adalah malam ditentukannya takdir. Al-Qadar itu takdir. Kenapa malam itu disebut malam 1000 bulan? Sebab pada malam itu dulu, semua peristiwa yang akan terjadi di muka bumi itu diputuskan, di ACC dan di approval oleh Allah. Nah, sehingga apapun yang terjadi di atas muka bumi ini sudah ada zaman dulu. Maka Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Di dalam surah Taghabun. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu telah diputuskan, telah dirincikan, telah ditetapkan amrin hakim. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amra min indina. Semua perkara dari kami telah kami putuskan. Nah, oleh karenanya, maka karena sudah diputuskan dan kita nggak tahu kira-kira jalan kehidupan kita ini gimana. Kalau saat ini punya pasangan, apakah pasangan ini kita dulu apa pasangan dulu? Nggak ada yang tahu kan? Ibu tahu mau siapa yang dulu? Nggak tahu kan? Kalau saya bilang ke istri, kalau soal ajal ini kita nggak tahu lama, saya bilang. Ikut mau mama dulu, saya belakang ya nggak apa-apa. Atau saya belakangan mama dulu ya boleh. Kan nggak tahu kan? Jadi kalau ibu-ibu maunya gimana? Mau ibu dulu baru bapak? Atau bapak belakangan ibu duluan? Bareng. Oh, gitu Pak. Bareng katanya. Itu tanda-tanda itu. Terus kalau bareng nanti siapa yang mandiin, Bu? Nah. Karena kita nggak tahu atas keputusan itu, maka momen yang terbaik adalah doa. Karena tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. La yuraddul qadr illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir, ketentuan, ketetapan Tuhan kecuali doa. Apa dalilnya kok paling utama doa? Bawa Pak.
Di dalam ayat 186 dari surah Al-Baqarah, itu ada satu ayat. Yang ayat itu tidak berbicara tentang puasa. Padahal itu rentetannya mulai 183 sampai 188 itu ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, siyam puasa 183. 184-nya ayyaman ma'dudat, puasa itu wajibnya bilangan tertentu saja. Faman kana minkum maridon, siapa yang sakit, au ala safarin, au tahu lagi safar, tentang puasa. 185-nya puasa temanya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum, siapa yang hidup di bulan Ramadan puasa. 183 tema puasa, 184 topik puasa, 185 pembahasan puasa, masuk 186 kok enggak ada roman-romannya tentang puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka aku ini dekat. Aku akan mengijabahi orang-orang yang berdoa. Oleh karenanya hendaklah dia merespon perintahku dan yakin atas keagungan kekuasaanku, supaya mereka menjadi orang yang lurus pendapat petunjuk. Enggak ada tema puasa. Enggak ada pembahasan puasa. Tidak ada roman-roman puasa di 186-nya. Masuk 87, balik lagi Allah bahas soal puasa. Uhillat lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Boleh pada waktu malam kalian itu melakukan hubungan suami istri. Malam. Mereka itu pakaianmu dan kalian pakaian buat mereka. 183 puasa, 184 puasa, 185 puasa, 186 medunduk nggak ngomongin soal puasa. Tapi ngomongin soal doa. 187 ngomongin puasa tadi. 188 ngomongin puasa lagi. Pertanyaannya, kenapa Allah menyelipkan satu ayat di dalam rentetan ayat-ayat puasa dan itu tentang doa? Ulama memberi ulasan sebab doanya orang yang berpuasa itu makbul. Nah, sehingga waktu kesempatan doa pada saat Ramadan, apalagi di sepertiga malam terakhir, apalagi pas ketepaan dapat Lailatul. Jadi ibu minta doa, ngedoain suami, ngedoain anak dengan satu doa. Pas ketemu Lailatul Qadar, doa itu senilai alfu syahrin. Maka bapak-bapak yang punya keinginan yang belum terwujud, doa. Ibu-ibu yang punya cita-cita yang sepertinya belum terlihat, doa. Pasangan kita memerlukan doa kita, anak-anak kita yang lagi belajar, yang lagi kuliah, yang lagi membangun bisnis, yang lagi berkarir, semuanya perlu doa. Itu 3 amalan utama yang semestinya utama untuk kita lakukan pada saat 10 hari terakhir. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.